Ini semakin keren, semakin keren, semakin Betul. keren. Dan saya akan menunggu drama ini. Sepertinya menarik. Kira-kira siapakah dalang di balik ijazah palsu? Partai Demokrat pantas malu, dan apa yang dilakukan Partai Demokrat ini justru memperkuat dugaan bahwa sebenarnya di belakang atau bersama-sama dengan Roy Suryo, yang ingat Roy Suryo adalah mantan wakil ketua umum Partai Demokrat. Tentu saja. Apa yang dilakukan ini oleh Demokrat sekarang menunjukkan bahwa Partai Demokrat kelihatannya memang berjalan bersama Roy Suryo dalam rangka menjatuhkan integritas, popularitas Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Partai Demokrat memang benar-benar dalam serotan yang sangat tajam, sahabat ya. Dan itulah kalau kita melihat suasana hari ini, dimana politik itu betul-betul tidak bisa kita duga. Dan di dalam politik modern tidak lagi dimenangkan oleh siapa yang paling keras berbicara atau siapa yang paling keras berteriak, tetapi ia dimenangkan oleh siapa yang paling mampu membuat lawannya berbicara. Dan itulah Pak Jokowi, sahabat, luar biasa. Pak Jokowi hanya mengucapkan satu kalimat yang saya kira sangat pendek ya, bahwa ada tokoh di balik isu ijazah. Dan semua orang tahu bahwa dia tidak menyebut nama, bahkan juga tidak menyebut partai. Dan tidak ada tuduhan di dalamnya. Namun setelah itu apa yang terjadi? Pak SBY, Partai Demokrat, dan Roy Suryo secara membabi buta melakukan serangan. Nah, pada posisi ini tentu rakyat menilai bahwa jangan-jangan tokoh yang dimaksud Pak Jokowi ini adalah SBY dengan partai birunya atau Partai Demokrat. Dan orang menganalisa itu tidak bisa dilarang, juga tidak bisa dipidanakan, karena itu analisa kan. Karena kalau analisa juga mau dipidanakan, bahaya itu, orang kemudian tidak akan berpikir lagi. Dan itu sama saja kalau melawan perintah Tuhan, karena Tuhan selalu memerintahkan kita apalah tatafakkaru, berpikirlah. Analisa itu ya pikiran. Jadi video yang saya sematkan di awal itu ketika Bang Ade Armando menduga bahwa memang SBY dan Demokrat di balik isu ijazah palsu ini, itu sah-sah saja, sahabat. Cuma yang saya mau sampaikan ke sahabat-sahabat bahwa betapa hebatnya Pak Jokowi memang menepuk air. Jadi dia seperti menepuk air, tiba-tiba buayanya keluar. Itu yang terjadi. Dan semakin membuat kita paham soal situasi hari ini. Makanya menjadi wajar kalau kita semua ini bertanya-tanya. Jadi ini pertanyaannya sudah bukan lagi soal apa yang pernah dikatakan oleh Pak Jokowi, tetapi mengapa mereka merasa terpanggil untuk keluar ke permukaan. Kalau Pukau pernah menjelaskan satu hal, bahwa yang namanya kekuasaan modern itu tidak bekerja lewat paksaan, melainkan lewat diskursus. Melalui apa yang boleh dibicarakan, siapa yang merasa harus bicara, dan kapan seseorang terperangkap oleh ucapannya sendiri. Jokowi saya kira tidak menciptakan tuduhan ya, dia hanya membuka ruang diskursus. Artinya dia hanya mengatakan ada tokoh dan tiba-tiba Pak SBY dan Partai Demokrat itu lompat masuk ke ruang diskursus itu. Ya, luar biasa. Seolah-olah bahwa mereka terjebak masuk ke dalam jaring. Makanya sangat layak memang disebut Pak Jokowi ini sama maestro politik ya. Diam, kalem,
Tapi satu kali bicara, lawannya langsung terhuyung-huyung. Oleh karena itu ketika Partai Demokrat lebih jauh, dia melaporkan YouTuber dan TikToker, dan tidak lama kemudian Roy Suryo juga melaporkan 7 pendukung Jokowi, termasuk YouTuber Nusantara. Diskursus ijazah palsu bergeser total. Dari isu pinggiran menjadi konflik politik terbuka, sahabat. Ya, dalam bahasa Mikil Foucault, subjek tidak ditunjuk, tetapi memproduksi dirinya sendiri. Artinya Demokrat tidak disebut, tetapi Demokrat menempatkan dirinya sebagai aktor utama dalam wacana ini. Itu yang dimaksudkan oleh Mikil Foucault. Jadi bukan saya yang menuduh ya, jangan sampai saya juga diikuti seret-seret menuduh Demokrat. Nah, jadi ini saya mencoba menerjemahkan bahasanya Mikil Foucault, sahabat, bahwa subjek tidak ditunjuk tetapi memproduksi dirinya sendiri. Itu yang terjadi pada Partai Demokrat dan Pak SBY. Dan memang dalam politik itu niat tidak pernah sepenting tindakan. Itu yang pernah juga disampaikan oleh Hannah Arendt. Anda boleh berkata kami hanya klarifikasi, tetapi publik menilai apa yang Anda lakukan. Jadi tindak kamu lah yang dinilai itu. Pola-polamu terhadap YouTuber yang dinilai, bukan apa yang Anda maksudkan. Oleh karena itu, saat Demokrat bereaksi cepat menggunakan instrumen hukum dan menyeret banyak pihak ke dalam laporan pidana, yang terbaca oleh publik bukan klarifikasi. Artinya yang dibaca adalah merupakan kepanikan politik. Itu yang dibaca. Jadi seolah-olah bahwa keberadaan YouTuber Nusantara ini sangat membahayakan Partai Demokrat. Terlepas dari apa isi konten-kontennya ya, yang seharusnya itu kan sebagai partai harus memberi ruang kepada masyarakat untuk bicara saja. Ya, tugas kamu hanya mengklarifikasi, buat konferensi pers. Kalau merasa kamu tidak ada dalam situasi itu, apa susahnya kau konferensi pers mengklarifikasi? Tidak perlu lapor-melapor. Nah, justru yang kamu lakukan adalah melapor, sehingga kita membaca, terus terang saya saja membaca bahwa memang Partai Demokrat panik dengan situasi ini. Oleh karena itu pada posisi inilah apa yang pernah disampaikan oleh Hannah Arendt, bahwa setiap tindakan politik itu menciptakan konsekuensi yang tidak bisa ditarik kembali. Ini yang terjadi. Artinya begitu Demokrat masuk gelanggang, mereka tidak lagi berada di luar isu ijazah, melainkan justru berdiri di pusatnya, sahabat. Jadi sekali lagi ini penting ya saya tugaskan. Saya tidak dalam situasi menuduh Partai Demokrat bahwa dia berdiri di pusat isu ini, tidak. Tapi saya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh salah seorang ilmuwan, yaitu Hannah Arendt, bahwa setiap tindakan politik menciptakan konsekuensi yang tidak bisa ditarik kembali. Makanya seorang pemimpin itu, ya seperti misalnya AHY ya, yang digadang-gadang mau menjadi cawapres atau capres, ya harus pahamlah apa yang disampaikan oleh Macipelli. Dia mengajarkan satu prinsip sebenarnya. Artinya memang prinsip ini sangat klasik ya dalam kekuasaan, bahwa pemimpin cerdas itu akan membiarkan musuhnya menghancurkan diri sendiri. Nah, itu yang terjadi pada Pak Jokowi. Jadi kamu harus belajar ke Pak Jokowi. Itu yang terjadi pada Gibran ketika Gibran diserang habis-habisan, dihina. Apa yang disampaikan Gibran ke publik? Mengapresiasi Pak, bahwa itu masukan. Memang negara ini, kita sebagai pemerintah penting untuk dikritik, diberi masukan agar lebih baik lagi ke depan. Nah, kalau kalian ini kan kagetan. Jadi yang dilakukan Pak Jokowi, Gibran, tidak menyerang balik orang-orang yang menyerangnya. Itulah yang membuat mereka ini kemudian menjadi sangat mumpuni dan dicintai oleh sebagian besar rakyat Indonesia ya. Kenapa saya mengatakan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia sampai hari ini juga kita kan sudah tahu bahwa rilis terakhir hasil survei Indobarometer, 80% itu tingkat kesukaan rakyat kepada Pak Jokowi. Sementara dia sudah 1 tahun tidak berkuasa, sahabat. Artinya dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, memang luar biasa. Dan itu terjadi secara alamiah karena gestur-gestur yang diperlihatkan Pak Jokowi, ya memang gestur menyayangi rakyat.
Inilah yang membedakan dengan para pemimpin-pemimpin sebelumnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekali lagi itu memperlihatkan kedewasaan beliau dalam politik ya. Serangan apapun dia tidak mau mendobatnya. Bahkan dia membiarkan reaksi lawan menjadi bukti politik. Artinya dalam logika Majipeli ini bukan kebetulan, tapi ini adalah penguasaan, timing dan psikologi kekuasaan. Jadi memang Jokowi kuasai betul panggungnya. Ketika lawan terpancing, pemimpin cukup berhenti berbicara, dan itulah yang dilakukan Jokowi sahabat. Sekali lagi, Jokowi adalah maestro politik yang memang memaksa orang untuk masuk ke diskursus yang dia buat, dan hari ini terbukti pada SBY dan Partai Demokrat. Itu harus diakui. Dan saya melihat situasi ini membuat orang-orang Partai Demokrat yang selama ini kencang bicara soal ijazah palsu menghilang. Baru-baru ini sahabat saya nonton di salah satu TV nasional, seharusnya dia diundang bicara, tapi tidak ada yang mewakili Partai Demokrat. Yang ada hanya Refli Harun. Refli Harun ini kan perwakilan dari teroris. Kemudian ada Bang Ade Armando. Kenapa Bang Ade Armando diundang? Ya karena Bang Ade Armando juga mengatakan pada saat press konferensi bahwa dugaan SBY dan Demokrat ada di belakangnya, itu yang mungkin mau dipertajam kembali oleh media. Saya kira seperti itu sahabat ya. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.